Hai Sahasta, sahabat edukasi Hasta Media. Ketemu lagi nih sama kita di channel Hasta Media. Kali ini kita mau memperingati Hari Guru Sedunia tanggal 5 Oktober. Ini profesi yang salah satu profesi dengan apresiasi yang cukup tinggi sebenarnya. Ya, bukan sebenarnya, memang iya maksudnya gitu ya. Jadi profesi dengan salah satu profesi dengan apresiasi yang cukup tinggi karena memang menuntut kompetensi, menuntut memang ada kompleksitas di dalamnya, melibatkan tubuh, jiwa, dan raga, melibatkan cukup banyak hal dalam mengerjakan pekerjaannya. Ini profesi guru. Maka kita mau wawancara dengan beberapa guru di satu sekolah swasta di Semarang. Seperti apa perjuangan mereka, seperti apa dinamika kehidupan mereka ketika mereka jadi guru. Memang ada yang baru sebentar, ada yang baru beberapa tahun, tapi juga ada loh yang cukup lama, sudah cukup lama menjadi guru. Bahkan even ketika mereka belum menyelesaikan sekolahnya, ada yang sudah punya panggilan jadi guru. Ini kan berarti profesi guru bukan sekedar keterampilan atau kesarjanaan, tapi lebih kepada panggilan hati. Seperti apa mereka mengerjakan panggilan ini dalam kehidupan sehari-hari, bahkan juga dalam dunia profesional. Karena guru juga ada tuntutan secara profesional. Seperti apa cerita mereka, seperti apa kehidupan mereka, dan juga efeknya apa sih untuk siswa-siswanya? Yuk kita mau simak wawancara eksklusif kita dengan guru-guru di Gaussian Kamil School. Check this out. Hai Sahasta, ketemu lagi di channel Hasta Media. Dan kali ini kita mau wawancara dua guru dari Gaussian Kamil School ya Miss ya, Gaussian Kamil School di SD khususnya. Ini alamatnya di mana Miss? Jalan Munasari nomor 28, Pakintelan Gunung Pati. Pakintelan Gunung Pati, Kota Semarang ya. Ini jadi ada sekolah baru di sini, Hidden Gem di Kota Semarang. Sekolah yang luar biasa. Seperti apa? Kita mau wawancara gurunya dulu. Oke, ya ini kenalan dulu dong Miss. Mau dari mana dulu boleh deh? Oke, baik. Dari saya nggak apa-apa ya? Boleh, ya. boleh. Saya Nivoria Nurendra Pangestika, di sini di Gaussian Kamil biasa dipanggil Miss Nivo. Miss Nivo, lanjut. Oke, dan saya Sabrina Madania, biasa dipanggil Miss Sasa. Miss Sasa, semacam penyedap rasa Iya, ya. ini nama baru sih. Dari lahir saya nggak pernah dipanggil Sasa. Oh gitu. Kok bisa jadi Sasa? Karena Sabrina kan yang karena kalau mau dipanggil Rina anak-anak susah kan, panggil R ya gitu. Sab susah juga jadi ya Sasa gitu. Yang mudah dilafalkan anak-anak Oh gitu. baik, jadi ini panggilan spesial ya di Gaussian Kamil cuman di School, sini aja ya panggil Sasa. Baik, kalau boleh tahu guru apa ya ini ya? Kebetulan saya mengampu pelajaran sains dan mathematics. Saya matematik. Kalau Miss Nivo? Kebetulan karena di Gaussian Kamil ini ada dua kurikulum, Jadi ada kurikulum nasionalnya sama kurikulum Singapura. Jadi saya pegang yang kurikulum nasionalnya. Ada pelajaran bahasa Indonesia, PPKN atau Pendidikan Pancasila. Lalu ada IPAS. IPAS itu ilmu pengetahuan alam dan sosial. Lalu ada bahasa Jawa. Apa lagi ya, Miss? Matematika ada juga. Double ya berarti ya, matematika dan mathematics dan matematika. Ya, ada sendiri-sendiri. Lalu ada apa lagi sih? Udah ya? Iya, udah. Oh, baik. Kalau Miss Sasa dia lebih yang Singapurnya, yang ini lebih nasionalnya. Oke, baik. Wow. Jadi Gaussian Kamil menerapkan dua kurikulum ya, luar biasa sekali. Bilingual. Wow. Harus dikepoin ya sekolahnya ya. Sekarang kita kepoin gurunya dulu. Iya, karena ini kita kan dalam rangka Hari Guru Sedunia, World Teachers Day gitu. Makanya saya ambil sekolah ini juga karena menerapkan kurikulum di luar kurikulum nasional tentunya gitu. Dan kalau boleh saya harus tahu. Sejak kapan sih jadi guru? Bukan hanya di sini sih, tapi mungkin pernah jadi guru di tempat lain atau jadi guru non formal juga boleh. Sejak kapan jadi guru? Kalau Miss Nivo? Iya, baik. Kalau saya lulus dari kuliah dari Universitas Negeri Semarang, prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar itu di tahun 2021 di bulan Maret. Lalu saya pertama jadi guru formal itu ya
di sini juga di bulan Maret 2021 juga. Begitu. Lalu kalau di sebelumnya saya menjadi guru les itu jadi kalau jadi guru les yang beneran ya mah yang beneran itu Berarti ada yang nggak beneran. ya dulu itu iseng-iseng. Jadi dari sejak kecil itu suka main sekolah-sekolahan sama adik-adik gitu. Adik saya kan banyak di kampung gitu. Kalau adik kandung satu, tapi adik-adik ponakan kayak gitu, adik dari sepupu kayak gitu tuh ada banyak itu. Sejak saya SD itu udah seneng jadi saya berperan sebagai guru di sana. Tapi ya itu tadi guru jadi-jadian ya. Kayak gitu. Sekarang jadi beneran. Iya gitu. Jadi kalau ngelesin yang rumah ke rumah itu sejak SMA. Lalu saya pindah ke Semarang di tahun beberapa tahun yang lalu itu saya untuk kuliah itu saya juga dari semester 2 memulai ngelesin lagi gitu. Wow. Begitu. Jadi memang sudah mendarah daging ya. Karena Profesi suka, guru ya. iya, Luar suka. biasa ini gurunya Gausian Kamil. Jadi sudah tidak diragukan lagi ya. Pengalamannya dari SD loh, even dari SD. Kembali ke SD ya. Kembali Jadi ke guru SD. SD. Baik, luar biasa sekali nih kalau Miss Nifu. Coba kalau Miss Sasa gimana Miss? Saya yakin lah ada cerita juga kan. Kalau saya sendiri menjadi guru, saya nggak tahu sih ini apakah bisa disebut jadi guru atau enggak. Cuman ya ngelesin private seperti itu sejak kuliah di tahun 2018 itu sudah mulai beberapa menjadi guru. Kemudian sampai sekarang, tapi yang formal ya baru di sini gitu. Baik. Berarti memang sudah punya pengalaman ya bahkan sekalipun sebelum lulus dari kependidikan, dari kuliah kependidikan ya, yang satu guru sekolah dasar, satu pendidikan Biologi. Oh, makanya pegangnya sains ya. Sains dan math. Wow, luar biasa sekali. Jadi ada sekitar lebih dari, berarti kalau sampai sekarang ada antara 4 tahun. Kalau Miss Nifu sejak SD. Waduh, sekitar tahun berapa tuh Miss? 2000? Saya SD itu lulusnya berarti 2010 ya. 2010. Iya, saya lulus SD itu 2010. Wow, berarti lebih dari 10 tahun pengalaman mengajar. Tapi guru jadi-jadian itu tadi. belum. Luar biasa. Iya. Berarti itu sudah apa ya? Karena sudah dari dulu jadi guru. Emang apa sih enaknya jadi guru? Kan itu ribet ya, apalagi anak SD ya. Maaf ya, anak SD itu kan biasanya Miss ini gitu ya. Betul. Gimana sih, ada cerita apa nih selama jadi guru SD nih? Wah, jadi guru SD itu tidak bisa dijelaskan Yes. sih, Ma. Weh. Aduh, Bahagia saya tentunya. bahagia. Iya. Baru mau tanya lebih banyak mana, bahagia sama gitu. Karena apa ya? Bisa dikatakan jadi guru SD itu adalah ramuan awet muda. Weh. Karena apa? Kita menghadapi anak-anak yang beragam karakteristiknya, beragam wataknya. Itu tuh kayak nambah kita jadi ini ya. Semakin kaya. Semakin kaya. Ya, pengetahuan semakin kaya ya. Tentang kita harus memahami mereka itu gimana. Tentunya dengan anak yang berbeda itu kan kita treatmentnya juga berbeda juga. Itu kita mau nggak mau kan harus belajar lagi itu. Secara nggak sadar kita itu selalu belajar. Itu ya Miss ya. Kalau Miss Sasa ada ini nggak? Sama sih sebenarnya, kayak ya sangat-sangat happy sih. Iya, Terlihat terpancar ya auranya. Tidak tertekan. Kalau gurunya happy, anaknya happy ya. Harus happy teacher, happy kids ya, gitu. Kuncinya mood gurunya juga sih ya. Betul. Itu sih happy banget sih ngajar di SD. Banyak pengalaman yang tidak terduga. Ada cerita nggak Miss? Kayaknya kok ini ya, ada yang tak terduga. Apa sih yang tak terduga tuh? Ada satu pengalaman yang menurut saya gitu. Aduh, menarik sekali nih. Jadi kan saya biasa ngajar anak-anak SMA, anak SMP gitu. Mereka sudah mandiri, sudah bisa apa-apa sendiri segala macam. Kemudian pada suatu hari, baru beberapa minggu saya di sekolah ini, baru ngajar beberapa hari, ada salah satu anak, dia baru kelas 1, dia bilang, "Miss, perutku sakit," gitu. "Kenapa?" "Aku pengen pup." "Oh iya, pup aja," gitu. "Tapi Miss, aku nggak bisa."
aku nggak bisa pencet flash. Kemudian dia juga nggak bisa membersihkan diri kayak gitu, kayak oke, kayak nggak mungkin dong saya nggak mungkin membiarkan, dan juga nggak mungkin udah nanti di rumah aja, nggak mungkin juga gitu. Saya nggak mau membawa trauma masa kecil saya, bahwa kayak ketika saya sakit perut di sekolah, saya nggak berani kayak gitu waktu SD. Saya nahan gitu, jadi bikin nggak nyaman kan pasti. Dan itu ketakutan saya selama SD itu, saya kayak gitu, saya nggak berani kamar mandi, dan saya nggak mau bahwa membuat mereka itu berpikir bahwa sekolah itu menjadi tidak aman dan tidak menyenangkan gitu. Jadi ya oke, nggak apa-apa. Padahal di dalam hati saya kayak aduh gimana ini. Tapi ya sudahlah, itu agak kaget sih sebenarnya. Akhirnya sudah terlewati ya, Miss, ya? Harus cebokin. Ini SD loh, Ini SD. Baru lagi kalau TK dong ya. Nggak tahu lagi kalau guru TK gimana. Wow, itu Gitu jadi sih. pengalaman berkesan ya sampai Iya. sekarang ya. Latihan Miss sebelum punya anak sendiri Oh kan. iya, training dulu biar profesional. Iya, itu mama-mama live itu Miss. Oh, iya. Ya, habis begitu lanjut makan juga ya udahlah. Iya, nggak kan? Karena sekarang kayak gitu, kayak aduh gitu. Deg-degan deh. Oke, berarti luar biasa ya betapa menyenangkannya ketika kita ada di profesi yang memang kita harapkan gitu ya. Apalagi kalau Miss Nivo tadi kan benar-benar dari SD, dari kecil kan main guru-guruan, ya sekarang jadi guru beneran begitu. Dan memang apalagi kalau di SD itu kan anak-anaknya banyak yang belum mandiri gitu kan. Baik dari segi kalau tadi secara biologis memang mereka ada pup, ada pipis segala macam. Kalau pipis mungkin udah bisa lah ya gitu. Pup yang sering kali ini. Sama juga ini kalau biasanya ini nggak sih Miss, kan kalau anak-anak tuh Miss ini, Miss itu gitu. Pernah nggak menangani mungkin hal-hal yang aduh awkward banget sih sebenarnya gitu. Ya elah cuman gitu aja. Pernah nggak Miss menangani yang seperti itu buat Miss sendiri, yang mungkin buat mereka kok kayaknya penting banget mereka mengadukannya ke Miss gitu loh. Tapi buat Miss ya ampun, gimana? Pernah nggak ada cerita begitu? Sering sih. Hampir tiap hari. Semacam kantor aduan gitu. Iya benar. Ini aduannya sangat seperti lebih sibuk daripada kantor polisi kan. Iya. Sehari bisa 100 kasus ya, bisa. 100 kasus. Ya ada aja kayak Kayaknya gitu kalau sih. dibawa ke pengadilan ini sampai hakimnya ini lagi. Iya. Pernah Iya ada sih. nggak yang sampai anaknya mungkin sampai nangis atau bertengkar atau gimana yang buat mereka, aduh iya penting banget buat mereka ya gitu. Iya. Pernah ada kasus nggak? Pernah sih, pasti pernah. Dan bagaimana mengatasinya? Awalnya saya di sini waktu hari pertama saya kerja, saya nggak tahu ternyata culture-nya adalah mereka itu selalu mengadukan hal-hal yang mereka alami, entah itu dirasa penting atau tidak, itu diadukan seperti itu. Entah seneng Entah atau bikin seneng dia atau- sedih gitu ya. Iya, semuanya diadukan. Even seneng pun Iya. ini. Betul. Saya agak kaget karena nggak terbiasa sama anak kecil, ngajar anak kecil. Di sini kayak baru 5 detik kayak Miss ini, Iya. terus udah keluar, udah selesai masalahnya, nanti masuk lagi Miss ini nih, gitu. Oh iya, kayak saya pikir ini semua anak kok diaduin ya, apa-apa diaduin. Ternyata saya baru belajar di situ bahwa oh ternyata hal-hal ini tuh penting bagi mereka, dan yang menurut kita nggak penting itu ternyata penting buat mereka. Dan menurut saya kita sebagai orang dewasa kita harus provide itu, kita harus dengerin, iya kita harus mendengarkan mereka bahwa ternyata oh itu penting gitu. Karena takutnya ketika nanti kita nggak mendengarkan, mereka akan mencari pendengar lainnya gitu. Takutnya mencari pendengar lainnya, nah pendengarnya itu kan kita nggak bisa tahu itu siapa kelak nantinya, kayak gitu. Jadi Oke. lebih baik itu sih ke kita gitu. Oh, ke gurunya ya. Ke gurunya Oke. atau ke orang tuanya Baik. gitu. Kalau dari Miss Sasa, kalau dari Miss Nivo mungkin yang kayaknya lebih ini ya, lebih menangani banyak kasus ya. Sama aja sih Mas sebetulnya. Karena kita kan jadi satu di ruang guru. Misalnya istirahat tiba gitu. Baru 5 menit istirahat. Ada anak misalnya dari sini
Bahkan dari lapangan menuju ke ruang guru itu kan nggak deket ya. Dia merelakan untuk lari gitu, lari. Miss, suaranya udah terdengar. Miss, kenapa ada apa? Aku menang sweet. Nah, itu kan suatu hal yang kalau kita nganggapnya itu tuh kayak apaan sih gitu loh, nggih. Tapi ya, tapi kalau untuk anak-anak ternyata itu penting. Terus kita juga langsung, oh iya dari siapa menangnya? Dari ini gitu. Oh iya selamat ya gitu. Ya kita kan harus begitu ya ke anak gitu sih. Nah, untuk hal-hal sedih, misalnya mereka tiba-tiba nangis. Ada temennya yang ke sana ke ruang guru. Miss, si ini nangis loh, Miss. Kenapa? Nggak tahu itu tiba-tiba nangis. Coba suruh sini. Kita panggil anaknya. Anaknya ketika dia sampai ke ruang guru ditanya, kenapa kok nangis? Aku nggak diajak main. Lah, nggak diajak main sama siapa? Sama si ini, padahal aku pengennya main. Lah, kamu udah bilang belum kalau mau main gitu sama dia? Belum. Lah, bilang dulu, aku mau ikut main boleh apa enggak gitu kan. Terus, ya udah deh aku bilang. Oke, berarti sekarang hapus air matanya, coba bilang dulu gitu. Setelah dia bilang, nyamperin nih sama temennya yang tadi, aku boleh nggak ikut main? Boleh, udah masalah selesai gitu Mas. Iya. Berarti memang anak-anak SD ini perlu dibantu untuk menyelesaikan masalah Iya, ya. betul. Dituntun gitu ya dari Iya, kita orang dewasa. betul. Kita orang dewasa aja kadang masih frog brain gitu ya, masih gitu ya, harus Iya, gimana gitu, harus apalagi gimana nih? anak-anak ya. Iya. Luar biasa. Jadi ikut belajar ya gitu Iya, ya. betul. Yang harusnya kita kan awalnya apa sih masalah kayak gini tuh bukan masalah gitu. Awalnya seperti itu ya, Mas. Tapi ternyata anak itu juga harus mendapatkan rasa aman ya, Mas. Setelah dia pergi ke ruang guru, lapor ke gurunya bilang apa, mungkin mereka tidak sebetulnya sudah terpikir aku harus gimana, tapi dia lebih butuh validasi dan dapat rasa aman dari gurunya. Misalnya ada gurunya bilang apa, kan dia bisa bilang itu ke temennya, kata Miss tadi gini loh, jadi kamu nggak boleh giniin aku. Nah itu dia kan dapat dekengan gitu ya dari gurunya iya, gitu. dukungan Itu sih, dari pusat ya. iya itu sih kayaknya kalau kita lihat itu yang dibutuhkan anak itu di situ. Jadi rasa amannya gitu. Jadi seru ya anak-anak Iya. GKS ini bisa curhat sama gurunya gitu kan. Iya. Bahkan apapun. iya hal apapun, sekecil apapun. Bahkan kami juga tahu warna favoritnya anak-anak, makanan kesukaannya, kemarin berlibur kemana aja, nama tetangganya juga kita kadang juga tahu gitu. Pensilnya beli di mana gitu. Pensilnya iya, ini pensil itu punyanya siapa kalau ketinggalan gitu, botol minum ini punya siapa, kami hafal karena itu tadi tujuan kami, karena kelasnya kecil itu biar kita bisa lebih deket sama anak gitu. Wah, gitu. luar biasa ya. Dan tentunya kami harapkan anak-anak itu merasa nyaman sekolah di sini, menganggap guru itu sebagai temannya. Tujuan kami seperti itu. Gitu. Nah, Jadi, ini dia nih kelebihan GKS ya, Gaussian Kamil School, dengan anak yang sedikit perbandingan anak dan guru. Ini kecil perbandingannya kecil, jadinya anak-anak bisa bonding dengan gurunya, bisa nyaman dengan sekolahnya. Jadi tagline sekolah ramah anak itu sangat bisa disematkan gitu ya, karena kan memang beneran ramah sama anak-anak kan gitu. Dulu saya tuh mikir kenapa sekolah ramah anak gitu, kan memang sekolah buat anak-anak, kenapa nggak ramah sama anak? Saya dulu berpikir begitu, tapi ternyata memang ketika kasus bullying bergulir, ketika ini, oh jadi ini konsep sekolah ramah anak, dan makanya bersyukur sekali ketemu GKS ya, deket sama rumah pula, gitu. Jadi tadi betapa dengan suka dukanya lah ya, lebih banyak sukanya lah ya, sekalipun dukanya tentu sisi administrasi jelas ya. Apalagi dengan kurikulum merdeka teman-teman. Kurikulumnya sih merdeka. gurunya merdeka sih, mudah-mudahan. Iya. Cuman kan tetap masih ada sisi administrasinya yang harus betul. dikerjakan ya, tanggung jawab itu kan tetap tidak sedikit gitu ya. Gitu. Nah, sampai di sini pencapaian terbesar dari Miss berdua ini yang dirasakan dalam dunia mengajar ya, dalam menjadi guru ini, pencapaian terbesarnya apa sih menurut Miss? Bisa saya dulu? Miss coba dulu boleh. Yang lebih banyak pengalaman. Loh, kita sama kok.
Jadi selama menjadi guru formal ya di sini. Formal menjadi atau guru non formal boleh, Miss? Kayak saya memilih jadi guru formal aja deh. Oke. Ya, Boleh. guru formal di Gaussian Kamil ini pencapaian terbesar yang menurut saya dapatkan itu adalah bisa belajar bersama anak-anak tentang aksara Jawa. Wih. Ya, tentang aksara Jawa yang dulunya saya anggap pertama waktu saya lihat materinya, oh ini kok ada materi aksara Jawa, mampu nggak saya mengajak anak-anak untuk belajar ini gitu. Yang notabene kan anak-anak di daily life-nya mereka nggak pakai bahasa Jawa, apalagi aksara Jawa ini kok tulisannya melengkung-melengkung kayak gitu, nggak pernah lihat gitu ya Mas ya. Tapi alhamdulillah setelah diajarkan bahkan mereka malah excited gitu. Itu tulisan apa Miss? Ini namanya aksara Jawa, huruf-huruf Jawa gitu. Aku mau coba dan ternyata mereka bisa hafal. Wow. Dari Hono Coroko sampai Dodo Sawolo Podo Joyo Mogo Bodongo semuanya hafal. Saya juga wow, ini luar biasa sekali kalian gitu. Itu kan jadi kalau kita mengajarkan ke anak-anaknya jadi bisa dan mereka excited, super excited kayak gitu juga itu apa ya, luar biasa bahagianya sebagai guru gitu. Betul sih. Luar biasa. Iya. Kelas berapa itu, Miss? Waktu itu mereka kelas 3. Iya, kelas 3 udah bisa. Iya loh. Iya. Saya kelas 3 udah bisa belum ya? Saya juga wow, amazed banget waktu itu. Wow, luar biasa gitu. Itu tipsnya apa, Miss, bisa begitu? Saya ngajari anak saya aja mumet, Miss. Kalau dari pengalaman saya itu tuh suasana belajar yang akan terbawa sampai selesai, dari mulai sampai selesai itu kuncinya adalah di gurunya mah. Jadi sebelum kita menghadapi anak kita harus menghadapi diri kita sendiri. Jadi harus menyiapkan harus menyiapkan mood yang utama itu moodnya. Ya Miss ya. Jadi moodnya kita itu harus dibangun dulu sebelum kita membangun mood anak-anak. Ketika kita sudah siap, sudah membawa aura bahagia, aura menyenangkan, itu insya Allah pelajarannya akan berjalan lancar dan mudah diterima untuk anak-anak gitu sih. Wah, ini ilmu tingkat tinggi nih teman-teman ya. Ilmu tingkat tinggi karena kan kita di daily life kita nggak bisa dipungkiri kan, tetap mesti entah apalah tiba-tiba kalau mungkin yang masih jomblo tiba-tiba aduh gebetannya gitu kan, atau yang aduh maaf maksudnya yang masih jodohnya masih disimpan Tuhan gitu ya. Masih disimpenin, tenang aja guys. Ada gitu kan, pasti ada lah mungkin dengan orang tua kita kadang entah sepatu di mana ini mau pakai baju apa begitu, bisa jadikan seperti itu kan. Kita tentu ada mood kita yang nggak bagus terus kan gitu. Pernah nggak bisa ngalamin begitu di rumah atau di kos menghadapi satu hal yang mungkin kesulitan yang bikin kita aduh gimana sih gitu, tapi harus tetap menghadapi anak-anak yang aktif luar biasa, anak IKS ya, gitu pinter-pinter maksudnya begitu. Itu pernah nggak punya? Pernah, tentunya pernah. Terus dari gimana rumah, caranya? misalnya dari rumah berangkat ada masalah, sampai di jalan nangis nih, waduh udah mau sampai sekolah kok masih nangis, ini gimana ini? Nanti berhenti dulu di jalan, selesaikan dulu, gitu, selesaikan dulu, tarik nafas. Oke, aku sampai sekolah itu sudah ditunggu anak-anak. Banyak anak-anak yang udah menunggu. Bahkan kita udah baru sampai parkiran, belum matiin motor, belum matiin kendaraan, itu udah disapa sama anak-anak. Miss, gitu mereka teriak dan lari meluk kita ya Miss ya. Setiap pagi sampai seperti itu. Ya, ada videonya juga. Nah, anak-anak yang seperti itu sudah punya semangat, bekal semangat dari rumah, masa mau kita patahkan dengan raut muka kita yang nggak enak dari rumah gitu ya. Jadi mendingan berhenti dulu di jalan, segarkan muka kita dulu, ya. Jangan sampai anak-anak itu melihat kita nggak baik-baik aja gitu. Jadi sebisa mungkin ketika sudah bertemu dengan anak-anak itu kita udah dalam keadaan baik-baik aja, gitu sih. Itu kalau gitu, Bu. Kalau misalnya pernah nggak, Miss? Pernah lah, pasti pernah lah kayak gitu. Maksudnya ketika misal ada masalah gitu di rumah, ya pasti harus tetap profesional. Wow. Tetap harus profesional. Cuman kadang-kadang misal ketika kita lagi kurang fit atau kurang sehat, itu kan nggak bisa dimungkiri ya, bagaimanapun juga kalau misal lagi perasaan sedih, bukan hanya sih misal perasaan sedih, marah, jengkel atau lain sebagainya, mungkin kita bisa simpen dulu lah gitu, kontrol dulu. Tapi kalau sakit itu kan tetap nggak bisa sepenuhnya gitu. Jadi kita tetap
kasih tahu ke anak-anak bahwa kita lagi nggak baik-baik aja sepenuhnya hari ini, jadi kita minta kita hari ini bisa bekerja sama gitu. Dan mereka sangat-sangat mengerti ketika kita bilang, Miss hari ini not so okay, kita nggak terlalu baik hari ini, misalnya lagi radang tenggorokan atau apa gitu. Mereka sangat-sangat kooperatif sekali gitu. Itu hal yang nggak kita sangka juga sih sebenarnya anak-anak bisa sepengertian itu ketika kita ngasih pengertian begitu. Mungkin karena sudah ada bonding ya dengan anaknya ya, Missnya betul. sama anak-anak gitu sudah sangat mengenal, jadi mereka bisa ya it's okay, memang biasanya nggak begini kok gitu kan. Wah luar biasa. Nah kalau itu tadi kalau dari Miss Sasa yang pencapaian terbesarnya nih selama jadi guru, bisa non formal bisa formal Miss, nggak apa-apa, menurut Miss Sasa sendiri. Menurut saya pencapaian terbesar saya selama menjadi guru, baik formal atau non formal, mungkin kalau di non formal beberapa murid saya tembus ke PTN impiannya. Luar biasa sekali. Itu saya terharu banget dan sebenarnya tuh bukan wah dia bisa sih, dia bisa karena memang dia yang berusaha, memang dia yang sangat-sangat usaha untuk sampai di titik itu. Tapi saya merasa itu saya bisa loh nemenin dia gitu sampai di titik itu. Dan yang membuat saya terharu adalah mereka itu beberapa murid saya sampai tahun-tahun ini mereka kalau ada event hari guru mereka masih nge-WhatsApp saya selamat hari guru ya Mbak gitu, kayak emang saya sepantas itu gitu. Saya terharu banget sih itu. Sebenarnya mungkin pencapaian terbesar saya bukan karena dia bisa masuk PTN, tapi karena dia masih mengingat saya yang nemenin dia sampai di titik itu sih. So sweet. Iya luar biasa ya. Ya itu juga memang serunya dunia perguruan. Kalau dibilang perguruan kok ya bukan perguruan. Pendidikan ya betul. Nah itu tadi ya. Nah kalau untuk harapan kedepannya nih secara pribadi maupun juga untuk bidang pendidikan, kita berangkat dari pribadi dulu deh ya. Kira-kira harapannya ke depan nih dalam rangka Hari Guru, secara pribadi pengennya gimana? Bisa mulai dari mana dulu? Harapan saya pribadi untuk diri saya pribadi ya. Iya dong. Oh ya, untuk saya pribadi. Harapan saya pribadi, saya bisa menjadi guru yang lebih baik lagi, bisa lebih memahami anak-anak gitu. Kadang-kadang saya masih clueless pada beberapa kejadian, saya mungkin clueless kayak ini harus apa seperti itu. Saya harus lebih banyak belajar dan juga lebih banyak lebih banyak referensi untuk membuat pelajaran yang lebih menarik, yang lebih mengasyikan, dan juga memastikan bahwa kelas saya itu adalah kelas yang aman dan juga ramah untuk anak-anak. Wow, gitu. Sweet sekali. Kalau Miss Nivo? Ya untuk harapan pribadi saya, untuk diri saya pribadi itu semoga saya kedepannya menjadi guru yang lebih inovatif, lebih bisa membawa kelas itu terasa menyenangkan, aman, dan anak-anak bisa menerima materi dengan baik. Iya, gitu. Seperti aksara Jawa tadi Iya, luar biasa sekali. Saya masih emis dengan itu. Iya. Dan juga kalau tadi buat pribadi, sekalian Miss buat bidang pendidikan, kira-kira harapannya apa nih? Baik, harapan untuk bidang pendidikan supaya pendidikan di Indonesia lebih maju, lebih inovatif, dan lebih merdeka lagi. Merdeka. Kalau Miss Sasa silakan. Harapannya untuk dunia pendidikan di Indonesia semoga semakin maju, semakin merdeka juga, dan juga lebih ramah anak-anak serta menjadi tempat yang aman untuk anak-anak belajar. Wah, luar biasa. Baik, kalau yang terakhir nih kan dalam rangka Hari Guru nih ya, Miss, Hari Guru sedunia. Ada pesan apa sih buat rekan-rekan sesama guru? Kan saling menguatkan kan. Dari mana lagi kalau kita nggak saling menguatkan para guru gitu. Mungkin saat ini kalau Miss kan memang Gausian Kamil kan istilahnya modern gitu ya, fasilitas ada. Belum tentu teman-teman kita yang di luar sana, apalagi kita tahu di Indonesia tuh
banyak sekali mereka, jangankan di Indonesia, di Semarang aja masih banyak yang mereka mungkin kurang layak tempatnya, kurang fasilitas gitu, minim fasilitas gitu. Ada pesan apa sih buat para guru di Indonesia, bahkan even di dunia? Kalau mau bahasa Inggris boleh, nanti kita kasih subtitle di sini. Oh, ini mulai dari Sivo dulu. Bisa dulu yang megang sekalian. Sekalian. Apa ya? Pesan-pesan untuk rekan-rekan sejawat. Sejawat, betul. Ngeri banget kan. Baru lulus kemarin juga. Mungkin pasti lelah, pasti capek dengan semua pekerjaan ini, problematika kehidupan dan lain sebagainya. Tetapi pasti guru itu mempunyai satu tujuan, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita itu menjadi salah satu orang-orang yang ikut melaksanakan cita-cita negara ya, mencerdaskan kehidupan bangsa gitu. Nah, kita sebagai orang-orang tersebut kita harus makin semangat, walaupun banyak problematika, tetapi pasti akan ada jalan keluarnya gitu. Harapannya ya semoga teman-teman guru semuanya semakin bisa merdeka. Merdeka gitu. Baik, terima kasih Miss Sasa. Lanjut. Baik, dari saya, dari Miss Nivo, pesan-pesan untuk guru di seluruh Indonesia, teruskan perjuangan kita, jangan menyerah, tetap semangat dan jangan lupa sambat. Boleh loh sambat tuh, ya kan benar kan? Boleh, Iya teman-teman. boleh. Kita kan manusia bukan robot kan? Iya, Iya. betul sekali. Boleh sambat itu boleh, asal jangan menyerah Iya. gitu. Ya. Boleh ya, betul sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau sambat ya, sambat it means bukan komplain ya, tapi Bukan mengeluh ya, mengeluh. Boleh mengeluh, Iya, wajar kan? berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah. Iya. Boleh bisa nanti komen di bawah ini ya. Sambatan-sambatannya. Sambatan ya. para guru. Iya. Sambatan para guru boleh. Nanti kami jadi tempat untuk teman-teman guru bersambat ria ya. Menampung sambatan-sambatan Iya, guru. boleh gitu ya. nggak apa-apa. Karena bisa jadi keluhan teman-teman yang di sana jadi syukurnya di sini gitu kan. Betul. Bisa jadi betul. iya. Oh, kamu mengeluh begitu ya, karena kan kami juga ada beberapa pos di beberapa titik di Indonesia gitu. Ada yang di Lombok, ada yang di Sumatera, dan mereka kalau mau ngajar itu harus pakai kapal kecil. Apa sih jukung kalau in Jawa ya, buat is jukung. Jadi satu kapal yang untuk sendirian biasanya gitu. Itu dia harus menyeberang gitu. Jadi sekolahnya memang tadinya daratan, tapi kalau pas air laut pasang, air lautnya masuk. Intinya gitu sih gitu. Itu jadi mereka harus melewatin gitu dulu. Jadi kalau di sini kita enak saya motoran gitu kan, mungkin sambat bensinnya segala macam. Kalau di sana nggak butuh bensin guys, butuhnya nasi, nasi, gitu. Jadinya memang ya sambat itu perlu gitu, mengeluarkan emosinya, betul sekali. Iya, daripada dipendam ya, Mam. Iya, nanti jadi moodnya nggak enak kan? Iya, betul. Guru-guru kan betul. Iya. Korbannya anak-anak muter lagi kan jadinya Iya. kan. Makanya tadi kalau misalnya saya bilang happy teacher, happy kids ya, Iya. happy students gitu. Jadinya ya inilah para guru sedikit dari para banyak guru di Indonesia bahkan di dunia ya Miss ya. Terima kasih sekali buat waktunya di tengah kesibukan mites, koreksi dan segala macam, dan terus semangat ya Miss. Terus semangat. Semangat juga. Oke, thank you banget. Sampai ketemu lagi di postingan berikutnya. Iya, see you guys. Nah, Sasta, itu tadi hasil wawancara kita dengan beberapa guru di Gaussian Kamil School. Inilah para guru, gambaran kecil dari para guru ya. Belum semuanya memang, tapi kami berharap postingan ini bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk bisa terus mengapresiasi, karena profesi ini bukan sekedar profesi, tapi profesi ini adalah sebuah panggilan hati. Maka mari kita memberi apresiasi sebagai bakti untuk negeri. Stay tune di kita, dimanapun kita adalah murid, dengan siapapun kita belajar. Inilah channel Hasta Media.